Dewa medis terkuat. Bab 431. Tidak. Kepala Istana Abadi Teng Yun, Namong Changqiong, sangat marah, matanya melotot semerah darah. Mereka adalah anggota elit Istana Abadi mereka. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, mereka semua sangat marah karena dibunuh di depan pemimpin sekte mereka. Xiao Chen kecil, hari ini, kami akan membunuhmu. Di atas langit, kedelapan master itu semuanya sangat marah. Namun, Xiao Chen di bawah, memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Telingaku hampir kapalan setelah mendengar kata-kata ini. Tidak perlu membuang-buang waktumu di sini. Jika kau punya jurus, gunakan saja. Jika aku, Xiao Chen, mundur selangkah saja, kau menang. Semuanya, jangan buang-buang waktu dengannya. Anak ini sangat kuat, terlalu sombong, dan sangat kurang ajar. Jangan buang-buang waktu dengannya, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Bagus. Tiba-tiba, 8 master menyerang bersama-sama, dan 8 sinar cahaya dengan warna berbeda tiba-tiba muncul dari langit. Itu mewakili 8 seni bela diri unggul yang berbeda. Melihat 8 sosok di langit, yang menggunakan metode mereka pada saat yang sama, Shen Tianjun tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah dengan ganas. Dasar orang-orang yang tidak tahu malu. Dengan begitu banyak orang yang menyerang Tuan Xiao sendirian, apakah kalian masih bisa bersikap bermartabat? Mungkinkah Istana Abadi Wulin yang bermartabat itu begitu tidak bermoral? Jiang Nanyu mencibir dan berkata, apa yang bermoral atau tidak bermoral dalam berurusan dengan seorang pembunuh seperti Xiao Chen? Selain itu, fakta bahwa 8 penguasa Istana Abadi bekerja sama sudah merupakan anugerah baginya. Shen Tianjun sangat marah hingga dia muntah darah. Tak tahu malu. Tak tahu malu. Dia belum pernah melihat orang yang begitu hina dan tidak tahu malu. Baik-baik saja kalau satu orang dihajar banyak orang, tapi bisa-bisa mereka mengucapkan kata-kata yang tercela, seakan-akan mereka begitu mulia. Tuan Xiao, mari kita, para murid pasukan api naga, memberinya pelajaran bersama. Beritahu para bajingan ini bahwa kita, seni bela diri sekuler, bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu. Xiao Chen memutar matanya. Jangan bersikap konyol dan mundurlah. Jika kau maju, kau hanya akan mengirim dirimu sendiri ke kematian. Shen Tianjun mengepalkan tinjunya. Apakah kita benar-benar tidak berguna? Salah. Bukannya kamu tidak berguna, tapi kamu belum berkultivasi sampai ke tingkat itu. Turunlah, aku di sini. Meskipun Shen Tianjun tidak berdaya, dia tidak punya pilihan selain mematuhi perintah Xiao Chen. Karena dia memang bukan tandingan pihak lainnya. Xiao Chen melangkah maju dengan satu tangan di belakang punggungnya, dan berjalan menuju langit, menuju para penguasa Istana Abadi. Para pimpinan 8 Istana Abadi mencibir. Xiao Chen, kau pemberani. Tapi, ini tetap tidak bisa menghentikan kematianmu. Matilah. Setelah aba-aba diberikan, semua tuan menyerang serentak. Dari langit, 8 sinar cahaya dengan aura yang sangat kuat melompat turun dan menerkam Xiao Chen seperti harimau. Membunuh. Kepala Sekolah Istana Abadi Qingzu, Zhu Yuyu, memimpin pertempuran dan berada di garis depan. Baru saja Xiao Chen membuatnya menderita kekalahan satu demi satu. Dia telah kehilangan muka secara ekstrim. Pada saat ini, dia harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Kali ini, yang dia gunakan bukanlah pedang cahaya, tetapi pedang fisik. Pedang itu panjangnya 6 kaki dan seluruh permukaannya hijau seperti bambu, dengan tekstur yang luar biasa. Begitu pedang itu keluar, semua energi spiritual diserap kemanapun bila pedang itu lewat. Itu membuat pedang itu bersinar terang dan memancarkan aura dingin dan mendebarkan. Aura ini begitu kuat sehingga bahkan para pengikut tentara api naga di bawah pun hampir tidak dapat menahannya. Xiao Chen, lihat pedangku ini. Aku akan mengirimmu keluar dari dunia fana. Kau ingin aku masuk neraka? Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Xiao Chen langsung mengulurkan jari telunjuk dan jari tengahnya, dan benar-benar menggunakan tubuhnya sendiri untuk menjepit ujung pedang. Ketika dia mengerahkan tenaga dengan 2 jari dan memutarnya dengan kuat, tenaganya meledak, dan benar-benar memutarbalikkan dan merusak bilah pedang bambu hijau. Tidak. Ini tidak mungkin. Murid pemimpin sekte Qingzu menyusut dan dia meraung tak percaya. Namun Xiao Chen hanya mencibir. Tidak ada yang mustahil. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melepaskan pedang bambu hijau. Saat dia melepaskan pedang Qingzu, sebuah kekuatan memantul di sepanjang badan pedang yang bengkok itu, memutarnya dan merobek pakaian dan lengan pemimpin sekte Qingzu,
lalu daging dan darah di lengannya, dan akhirnya, seluruh tulang lengannya meledak dan berubah menjadi bubuk. Bajingan sialan. Pemimpin Sekte Qingzu mengumpat dengan marah dan hendak melarikan diri. Xiao Chen menangkap gagang pedang Qingzu dan mengayunkan tangannya. Kilatan cahaya pedang melintas, dan kepala pemimpin Sekte Qingzu melayang di tempat. Jangan mengucapkan kata-kata buruk di hadapanku. Setelah mengatakan ini dengan ringan, Xiao Chen juga menghadapi serangan berikutnya. Kakak Yuyu. Kepala Sekolah Istana Abadi Longteng, Jiangan mendung dan hujan, matanya merah, dan setelah berteriak keras, dia langsung melepaskan semua energinya, meninju dengan tangan kanannya, diselimuti energi spiritual, dan menggunakan gerakannya untuk membentuk naga gas yang panjang. Naga panjang itu meraung. Dengan sikap yang tak tertandingi, dia menekan ke bawah dari langit. Menghadapi mulut berdarah itu, Xiao Chen mencibir. Beranikah kau memamerkan sampah ini? Kembalilah. Begitu dia selesai bicara, dia mengayunkan tangannya dan cahaya pedang mengejutkan lainnya keluar. Cahaya pedang itu bagaikan kilat, yang seketika berubah menjadi seberkas cahaya ilahi yang panjangnya lebih dari 100.000 kaki. Dengan sapuan pedang, ia langsung mencabik naga gas lawan hidup-hidup. Naga panjang itu telah punah, dan hujan jiangan di dalamnya juga dilucuti daging dan darahnya oleh kekuatan yang tak terkalahkan ini. Akhirnya, bahkan daging dan tubuhnya tercabik-cabik. Dua gerakan, Xiao Chen hanya menggunakan dua gerakan total. Tetapi kedua jurus ini cukup untuk membunuh pemimpin Istana Abadi. Kekuatannya sungguh mengerikan. 6 penguasa Istana Abadi yang tersisa tidak lagi berani maju sendirian dan mereka berenam menyerang pada saat yang sama. 6 sinar cahaya dengan warna berbeda terkondensasi menjadi satu titik dalam sekejap. Niat membunuh ada di udara, dan serangan 6 master super terkonsentrasi pada satu titik, membentuk seberkas cahaya yang tak terkalahkan. Membunuh. Sinar cahaya yang mengejutkan itu menghancurkan dengan tak terkalahkan. Xiao Chen meliriknya dengan jijik, lalu membentuk bunga pedang dan langsung melemparkan pedang bambu hijau. Dia menjentikkan jarinya pada ujung gagang dan menjentikkannya. Dalam sekejap, pedang bambu hijau berubah menjadi sinar pedang hijau dengan kekuatan guntur, melesat maju dan bertabrakan dengan sinar cahaya suci di langit. Kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain, dan pada saat itu, gelombang energi spiritual dan hembusan angin yang dahsyat meledak. Gelombang kekuatan itu menghancurkan seluruh penghalang ruang angkasa. Penampakannya yang mengerikan sungguh tak pernah terdengar, menyebabkan lebih dari 100.000 pengikut pasukan api naga di bawah mengepalkan tangan mereka dan mata mereka menjadi sangat berapi-api. Inikah kekuatan Tuan Xiao? Inikah kekuatan raja yang mereka yakini? 1 lawan 8, sama sekali tidak dirugikan, menyapu bersih semuanya. Xiao Chen benar-benar dewa. Bab 432. Setelah pedang bambu hijau bertabrakan dengan cahaya ilahi, ia hanya melepaskan gelombang kejut yang dahsyat pada saat pertama. Segera setelah itu, ia mulai berputar cepat, membentuk pusaran angin berwarna hijau tua. Pusaran angin ini begitu kuat dan tak tertandingi, ia menghancurkan segalanya dengan kekuatan guntur dan mendorong cahaya ilahi sampai ke langit. Tidak. Keluar dari sini. Keenam tuan itu berteriak kaget dan tidak punya pilihan selain menarik kembali serangan mereka. Cahaya ilahi meledak, tetapi serangan balasan membuat dada mereka terasa berat. Tidak hanya itu, pedang bambu hijau itu terus bergerak maju dengan momentum yang tak terhentikan, langsung mendekati beberapa master. Tanpa kendali Xiao Chen, ia tampak seperti pedang ajaib, yang memiliki kekuatan dan tenaga sihir tak terbatas, yang secara paksa menekan keenam tuan. Pertempuran di langit sungguh menakjubkan. Kemunculan setiap sinar cahaya cukup untuk mengaduk angin dan awan, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari serangan terkuat seorang pria kuat tingkat Dewa Super. Keenam tuan itu menjadi semakin takut seiring pertarungan berlangsung. Kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita terus seperti ini, kita tidak akan sanggup lagi. Kita harus menemukan cara untuk menghindari pedang bambu hijau dan menyerang Xiao Chen. Kalau tidak, energi spiritual kita akan segera habis. Serang Xiao Chen. Dialah pengendalinya. Selama kita menyerangnya, pedang bambu hijau akan hancur dengan sendirinya. Tuan Guo, Anda berasal dari MAI dan ahli dalam ilmu pedang. Anda pegang pedang bambu hijau sementara kami menyerang Xiao Chen. Bagus. Master Sekte MAI Guo Fengjin menghentakkan kakinya dengan keras, dan beberapa pola pedang muncul di belakangnya. Pola pedang berputar di belakangnya, membentuk beberapa cincin cahaya pedang, yang langsung menjebak pedang bambu hijau. Ketika para master sekte lainnya melihat kejadian ini, mereka segera melepaskan tangan mereka untuk berhadapan dengan Xiao Chen di bawah.
Menghadapi 5 sinar cahaya ilahi yang turun, Xiao Chen mencibir. Kalian saja. Kalian ingin melawanku. Kalian benar-benar melebih-lebihkan kemampuan kalian. Kaulah yang melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Xiao Chen, kali ini, kau pasti akan mati. Kelima tuan itu menyerang dengan niat membunuh, tetapi Xiao Chen tetap tenang. Dia mengulurkan tangannya yang besar untuk meraih udara, dan suatu kekuatan tak terlihat dan besar berkumpul langsung, memadatkan kelima cahaya ilahi ke satu tempat. Kelima master awalnya menyerang dengan ganas di bawah. Akibatnya, mereka tidak pernah menduga akan datangnya suatu kekuatan besar yang langsung menarik mereka bersama-sama. Dengan tabrakan yang tiba-tiba itu, semua orang merasakan organ dalam mereka mulai bergejolak. Rasanya seperti seluruh organ dalam tubuhku dimuntahkan. Lalu, Xiao Chen membanting tangannya yang besar ke tanah. Ledakan. Setelah terjadi ledakan keras, tubuh kelima master itu terbanting ke tanah, menciptakan lubang yang sangat dalam. Kekuatan itu begitu dahsyat hingga seluruh bumi tidak dapat menahan diri untuk tidak bergetar hebat. Murid-murid pasukan api naga yang tak terhitung jumlahnya merasakan kaki mereka mati rasa karena guncangan itu. Sial, kuat sekali. Tetapi bukan saja orang banyak itu tidak takut, malah mereka memandang Xiao Chen dengan penuh kerinduan. Karena Xiao Chen adalah Tuhan mereka. Dia adalah Raja mereka. Kelima master itu bangkit dari tanah dalam keadaan linglung. Tanahnya tidak terlalu keras. Xiao Chen lah yang memperkuat kekuatan unsur tanah di tanah sekitarnya, sehingga membuat tanah menjadi sangat keras. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan pingsan. Tepat saat beberapa master bangun, sebuah sosok perlahan muncul di hadapan semua orang. Kelima tuan itu menggigil hebat, menelan ludah mereka bersama-sama, dan akhirnya ketakutan muncul di mata mereka. Sampai saat ini, orang-orang ini akhirnya menyadari betapa menakutkannya Xiao Chen. Orang ini monster, setan. Dia sungguh tak terkalahkan. Xiao Chen, kami menyerah. Kami menyerah. Aku menyerah, aku menyerah. Kepala sekolah istana Lin Suixian, Hu Haihua, adalah orang pertama yang bangkit dan memohon belas kasihan dari Xiao Chen. Dia datang di hadapan Xiao Chen dan bersujud terus-menerus, sama sekali mengabaikan status bangsawannya sebagai kepala sekolah istana Lin Suixian. Dia tidak peduli tentang itu sekarang. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Xiao Chen. Dia tidak ingin mati, dia tidak ingin dibunuh. Sepanjang hidupnya, dia akhirnya berhasil menjadi kepala sekolah istana peri Lin Sui. Butuh banyak usaha baginya untuk menjadi dewa super tingkat 8. Jika dia mati seperti ini, dia akan menderita kerugian besar. Dia tidak menginginkan ini. Bahkan jika dia harus menyerahkan martabatnya dan berlutut di depan Xiao Chen, dia harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Namun saat dia hendak bersujud, Xiao Chen sudah mengangkat kakinya. Ekspresi kebingungan muncul di mata Hu Haihua. Segera setelah itu, Xiao Chen langsung mengundurkan diri. Patah. Setelah suara renyah, leher Hu Haihua langsung diremukkan oleh Xiao Chen. Kamu sudah menganiaya anjingku dan masih berharap untuk dimaafkan dengan mudah. Apakah itu mungkin? 4 penguasa istana abadi lainnya gemetar hebat dan terbang serempak. Lari, lari, lari. Xiao Chen melirik dan meraih kekosongan dengan tangan besarnya. Suatu kekuatan tak kasat mata langsung menjebak keempat orang itu dan menarik mereka kembali dengan paksa. Tidak, tidak. Mereka berempat menggali tanah, meninggalkan beberapa bekas dengan kuku mereka. Mereka berempat terjatuh dan menangis, sama sekali mengabaikan identitas dan martabat mereka sendiri. Mereka putus asa. Mereka menyesalinya. Mengapa? Mengapa aku begitu bodoh? Mengapa saya tidak dapat melakukan hal lainnya? Mengapa kamu harus membuat masalah pada Xiao Chen? Akibatnya, dia berakhir dalam situasi ini. Mereka semakin dekat dengan Xiao Chen, dan semakin dekat mereka, semakin putus asa yang tak dapat mereka hindari. Karena mereka tahu itu juga berarti mereka selangkah lebih dekat menuju kematian. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, sejumlah besar energi jatuh dengan cepat dari langit. Energi ini luar biasa kuat. Dalam sekejap, ia menerobos bumi dan penghalang angkasa. Oleh karena itu, ia langsung menerobos serangan khusus Xiao Chen begitu saja. Gerakan ini membuat semua master terlihat bingung, namun Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Dia menatap langit dengan bingung, dan seorang wanita cantik berambut perak perlahan muncul di matanya. Wanita ini jauh lebih kuat dari beberapa master. Dia dibungkus dalam kain kasa putih, dan kedua kaki kecilnya, sebening kristal seperti batu giok, melangkah di udara.
Sepasang tangan terampil, berdiri membelakangi Anda. Wajah Memukau itu tampak penuh godaan. Dia menatap Xiao Chen dengan matanya yang indah untuk waktu yang lama, lalu tersenyum dengan tenang. Kita semua adalah seniman bela diri. Yang mulia, meskipun kultivasi Anda luar biasa, Anda tidak perlu bersikap begitu kejam. Mereka semua adalah penguasa Istana Abadi. Bersambung.